Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan. Hasil korupsi tadi dialirkan kemana, dijual kemana, siapa penampungnya, barulah paten, hebat, jempol Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Republik Indonesia dengan kata presisi Bapak Listio Sigit, Jenderal Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi selalu. Kembali kita bertemu dalam podcast YouTube bersama Bandit Kota News di pagi hari menjelang siang hari ini yang baru-baru saja selesai hujan deras mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya. Insya Allah tidak ada terjadi banjir di perjalanan. Karena tadi ketika saya mau jalan menuju suatu tempat tujuan tidak bisa dilaksanakan karena sedang hujan deras dan tempat tujuan juga hujan deras. Nah, dalam pertemuan pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang timah kembali guncang Republik ini. Bersama kita mengulas berbagai berita yang muncul dan terlihat di berbagai media sosial, baik mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, maupun Twitter, dan berbagai media sosial lainnya. Nah, apa sih yang saya sebutkan tadi, timah kembali guncang Republik ini? Pemirsa sekalian, belum habis cerita tentang korupsi 300 triliun di PT Tambang Timah yang membuat gusar dan menimbulkan sindiran pedas dari Bapak Presiden Prabowo yang meminta dan menyatakan kenapa sih terlalu ringan hukuman terhadap pelaku korupsi tambang timah, mestinya dihukum 50 tahun dong. Baru rakyat ini menemukan rasa keadilan hukum. Luar biasa, seperti itu permintaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo. Nah, setelah belum habis cerita korupsi 300 triliun tambang timah ini, kemarin kita mendapat kabar aparat penegak hukum kembali berhasil menangkap pelaku penyeludupan maupun pembuatan batang timah yang dilakukan secara ilegal. Nah, di dalam kasus sebelumnya yang tadi disindir oleh Bapak Presiden Prabowo terkait korupsi 300 triliun yang terjadi pada PT Tambang Timah, saya akan mengulas kembali. Sudah ada 22 orang yang telah dijadikan pesakitan dan mendekam di sel Prodeo di penjara di bawah tahanan Kejaksaan Agung maupun di bawah perintah penahanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Nah,
dari 22 orang tadi sudah ada 15 orang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan sudah dijatuhi vonis. Yakni pertama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2018 yang bernama Suranto Wibowo yang divonis dengan 4 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kemudian, siapa lagi yang menjadi terdakwanya yang sudah dihukum? Yakni yang kedua, pelaksana tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Maret 2019 yang bernama Rusbani yang sudah divonis 2 tahun dan denda 50 juta rupiah. Kemudian ada juga Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2021 sampai dengan 2024 yakni Amir Sahbana yang sudah divonis 4 tahun dan uang pengganti 320.999.998 rupiah. Nah kemudian siapa lagi yang sudah dihukum? Nah yang sudah dihukum berikutnya yakni adiknya Tamron Tamsil bernama Tony Tamsil alias Aki sebagai terdakwa perintangan penyidikan. Perintangan penyidikan ini adalah menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akhirnya divonis dengan hukuman penjara 3 tahun. Kemudian ada lagi Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan divonis 8 tahun dan uang pengganti itu 2,2 triliun. Kemudian ada lagi pemilik manfaat atau Benefit Official Ownership CV Venus Inti Perkasa yang bernama Tamron Tamsil alias Aon. Divonis dengan 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti sebesar 3,5 triliun rupiah. Kemudian Direktur CV Venus Inti Perkasa Hasan Chi alias ASN divonis dengan 5 tahun penjara. Kemudian bekas komisaris CV Venus Inti Perkasa Kwang Yung alias Buyung divonis dengan 5 tahun penjara. Kemudian ada manajer dari CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani divonis dengan 5 tahun penjara. Kemudian Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa Robert Indarto divonis dengan 8 tahun penjara dan uang pengganti sebesar 1,9 triliun. Kemudian ada General Manager PT Tinindo Internusa Rosalina divonis dengan 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Kemudian ada Direktur Utama PT Refinet Bangkatin atau RBT yang bernama Sufarta dihukum dengan 8 tahun dan uang pengganti 4,5 triliun. Kemudian Direktur Pengembangan Usaha PT Refin Bangkatin Reza Andriansah divonis dengan 5 tahun penjara. Nah sekarang ini yang masih ditahan oleh Kejaksaan Agung dan masih dalam proses untuk pelaksanaan persidangannya maupun sudah dimulai persidangannya yakni pemilik manfaat atau Benefit Official Ownership PT Tinindo Internusa yang bernama Henry Lee. Kemudian marketing PT Tinindo Internusa bernama Fandi Lingga. Kemudian juga ada lagi Direktur Utama. Nah, Direktur Utama PT Timah TBK yang bernama Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Dia menjabat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Korupsi 300 triliun ini terjadi di masa perdesasi dia sebagai Direktur Utama PT Timah TBK. Kemudian ada juga lagi Direktur Keuangan PT Timah TBK periode 2017-2018 yang bernama Emil Ermindo.
Kemudian ada ex-direktur operasional dan mantan direktur pengembangan usaha PT Timah Tbk bernama Alwin Albar. Kemudian yang terakhir yang mengguncang Republik ini ternyata ada penguasa. Saya tidak mau menyebutkan oknum lagi karena sudah capek kita menyebut sebagai oknum tadi. Penguasa, yakni Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia pada Kementerian ESDM-nya Bung Bahlil saat ini, yakni pada saat Bambang Gatot Ariono bertugas sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada periode 2015 sampai dengan 2022. Nah, Bambang Gatot Ariono ditetapkan terakhir kalinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan sekarang ditahan di tahanan sementara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan selain itu sudah ada ditetapkan oleh Kejaksaan Agung pada Januari 2025, yakni tersangka korporasi PT Refinet Bangkatin yang diduga kepemilikannya atas nama Robert Bono Susatyo yang sampai saat ini kedudukannya masih sebagai saksi, harus digarisbawahi. Namun berdasarkan dari berbagai putusan yang ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait tambang timah Tbk ini, Robert Bono Susatyo diduga hadir bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni suami dari pada seseorang artis yang bernama Dewi Sandra. Siapa itu? Tadi saya sampaikan namanya adalah Harvey Muiz yang merupakan perwakilan PT Refinet Bangkatin, suami dari artis Sandra Dewi yang sudah divonis 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Kemudian bersamaan juga pada saat itu diputuskan manajer marketing PT Quantum Skyline Exchange yang bernama Helena Lim yang dijuluki di media sosial sebagai Crazy Rich-nya Pantai Indah Kapuk yang divonis hanya 5 tahun penjara. Yang ini menjadi kemarahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran sehingga menyindir pedas Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung serta hakim-hakim di Republik Indonesia ini yang telah menghukum ringan pelaku korupsi tambang timah yang merupakan objek vital nasional. Beliau berharap agar dihukum 50 tahun penjara alias seumur hidup. Nah, sahabat sekalian, tadi saya sampaikan masih gelap status dari tersangka lainnya. Apakah Robert Bono Susatyo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, padahal dia hadir di Hotel Sophia, bersama-sama dengan Harvey Muiz, bertemu dengan Direktur Utama PT Tambang Timah yang bernama Mokhtar Rizah Pahlevi Tabrani, yang juga dihadiri oleh Emil Ermindo sebagai Direktur Keuangan serta Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Tambang Timah Alwin Albar pada saat mereka menyusun skenario terjadinya proses tambang ilegal yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Nah, pemirsa, belum selesai
proses persidangan dan peradilan terhadap para koruptor tambang timah 300 triliun di PT Timah Tbk yang kemarin sempat dicoba atau diduga ditenggelamkan dengan berita viral gas melon 3 kg yang menyeret nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang banyak diprotes sehingga diminta untuk diganti alias diresapel oleh Presiden Prabowo. Nah, kita lanjut terkait timah tadi. Nah, beberapa waktu yang lalu telah terjadi penangkapan 20 sampai dengan 60 ton timah oleh tim Satgas Komando Angkatan Laut Bangka Belitung, kemudian juga bersama-sama dari Baharkam Polairut yang terjadi di Bekasi, di mana ketika kejadian tim Satgas Komandan Angkatan Laut Bangka Belitung, kita kutip dari berbagai media massa yang ada, media elektronik yang ada, antara lain Bangka Post, Tribun News, Tribata News, Korpolairut News, serta detik.com, Tempo, dan lain-lainnya. Terlihat di sana ada puluhan karung pasir timah, 3 unit mobil truk yang di dalamnya ada pasir timah, kemudian ada kapal kayu pengangkut timah yang berkapasitas 17 GT yang sudah berisi timah yang akan diselundupkan ke luar negeri, yakni di Malaysia. Dan ada beberapa di media sosial TikTok itu disebutkan terjadi sempat hampir tembak-menembak, diduga dari pasukan TNI Angkatan Darat, Kompi SS, tapi itu masih dugaan ya. Namun tidak ada perlawanan dari Danlanal Angkatan Laut Bangka Belitung, sehingga hanya menyampaikan agar mengundurkan diri dari lokasi. Kemudian langkah lanjutnya, maka TNI Angkatan Laut dan Lantamal Bangka Belitung berhasil melakukan penangkapan. Nah, ini terjadi di mana? Terjadi pada Rabu 25 Januari 2025 yang lalu di Pelabuhan Sadai Bangka Belitung atau Jeti Tanjung Tuing, Riau Slip, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Sampai sekarang tersangkanya belum ada yang tertangkap. Tersangka utamanya yang baru ditangkap adalah hanya kapten kapal, anak buah kapal, supir truk, serta para pengangkut kuli angkut dari truk ke kapal. Beberapa barang bukti memang menurut keterangan dari Danlantamal Bangka Belitung sudah diserahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, dari penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral. Nah, pada saat itu Kolonel Pelaut Erwin Herdianto menyatakan dengan tegas, kami akan terus melakukan operasi penindakan guna memastikan kekayaan sumber daya alam mineral Indonesia tidak jatuh ke tangan pihak yang bertanggung jawab. Ini saking kesalnya dan Lantamal, dan juga sudah ada perintah dari Bapak Presiden Prabowo untuk melindungi sumber daya energi mineral yang ada di Republik Indonesia ini, sehingga mengerahkan Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun Kepolisian Republik Indonesia di dalam Rapimnas beberapa waktu yang lalu.
Kemudian kejadian berikutnya itu terjadi di tanggal 16 Januari 2025. Tim patroli KP Hayabusa 3008 Direktorat Kepolisian Perairan disingkat dengan DIT Polair dan Baharkam Polairut Mabes Polri berhasil menangkap beberapa orang tersangka pengolah pasir timah menjadi batang timah di Jati Sampurna, Bekasi yang sudah dimulai sejak tahun 2023 lalu sampai dengan tertangkap kemarin. Nah, ditemukan 207 batang balok timah seberat 5,81 ton, 2 toples pasir timah, kemudian alat pengukur kondensasi ataupun logam XRV, kemudian ada cetakan timah, perangkat CCTV serta surat jalan dan 3 unit HP milik tersangka. Yang tersangkanya sudah ditangkap, yakni warga negara asing berinisial MJ dan AF berwarga negara Indonesia, merupakan direktur dari CV Galena Alam Raya Utama. Nah, kerugian dalam peristiwa pembuatan balok timah ini dinilai senilai 10 miliar 38 juta rupiah. Baik dari Danlan Tamal, penyidik Pegawai Negeri Sipil, ESDM maupun Kepolisian Republik Indonesia khususnya Baharkam Polairut menyatakan pasal yang dikenakan adalah pasal 161 Yunto, pasal 35 ayat 3 huruf C dan G, kemudian pasal 104 atau pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Itu ancaman pidananya karena terjadi tindak pidana khusus. Nah, apakah bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi? Bisa. Kepolisian Republik Indonesia khususnya Bareskrim juga melakukan kerjasama pemeriksaan dengan menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi dengan cara mencari, meneliti, menyelidiki, dan menyidik sumber asal timah tadi. Apakah timah tersebut terkondisikan dengan hasil tambang timah di korupsi tambang timah yang di Kejaksaan Agung kemarin melibatkan Harvey Muiz? Apakah asalnya sama? Kalau asalnya sama, maka bisa diterapkan undang-undang tindak pidana korupsi dalam para pelaku dan tersangka yang melakukannya. Kenapa saya sampaikan undang-undang tipikor bisa dikenakan? Karena terlalu ringan hukumannya. Tidak kena efek jerahnya kepada para pelaku. Kalau sudah dikenakan, itu luar biasa. Sehingga Kejaksaan Agung maupun Bareskrim dapatlah bekerja sama. Produk-produk hasil korupsi tadi dialirkan kemana? Dijual kemana? Siapa penampungnya? Barulah paten. Hebat, jempol Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Republik Indonesia dengan kata presisi Bapak Listio Sigit, Jenderal Polisi. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, ada apa? Kenapa? Kok tidak dicari kemana barang itu dijual? Kalau memang ke luar negeri, berarti jualnya seludupan. Bisa bekerja sama dengan Interpol untuk menyisir kemana dilakukan penjualan. Sehingga negara rugi 300 triliun ditambah lagi kerugian yang hari ini terjadi lebih kurang sekian triliun.
sekian miliar itu akan membuat kembalinya hak rakyat, hak bangsa ini dari timah yang diperjualbelikan secara ilegal melalui pertambangan yang ilegal juga. Nah, ada pertanyaan yang mengganjal di beberapa teman maupun di dalam diri saya juga. Kita bertanya, peristiwa korupsi timah 300 triliun ini berasal dari pasir timah yang ditambang di pertambangan ilegal. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 ditambah dengan kejadian kemarin 2003 sampai dengan 2004. Ini semua terjadi dan beroperasi di lokasi yang sama, yakni Bangka Belitung. Nah, pertanyaan itu, kok bisa lemah pengawasan yang dilakukan terhadap objek vital nasional ini? Siapa yang saya duga lemah dalam pengawasannya? Ini akibat diduga lemahnya pengawasan dari kepolisian daerah Bangka Belitung beserta jajarannya sampai ke tingkat Polres se-Bangka Belitung maupun Polsek se-Kabupaten Bangka Belitung maupun Kota Bangka Belitung yang merupakan areal 500.000 hektar tambang timah milik izin usaha operasional pertambangan dari PT Timah Tbk. Sehingga wajar saya atau kami meminta kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk melakukan pengawasan melekat dan memanggil serta memeriksa Kapolda Bangka Belitung, Inspektur Jenderal Polisi Hendro Pandowo, agar Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan Irwasum Mabes Polri, Divpropam Mabes Polri maupun Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari Bapak Irjen Pol Hendro Pandowo maupun jajaran Kapolda sebelumnya agar terang sampai sejauh mana proses pengawasan terhadap objek vital nasional tadi. Nah, apabila memang ada terbukti kelalaian dalam proses pengawasan objek vital nasional tadi, monggo selesaikan dan tuntaskan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Diperiksa melalui kode etik dan jangan lupa apabila ada terjadi tindak pidana dugaan di dalam peristiwa kelalaian tersebut, proses melalui ketentuan undang-undang yang berlaku. Kenapa saya bilang timah yang ada di lokasi 500.000 hektar milik PT Timah tadi merupakan objek vital nasional? Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 4 tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya manusia, jelas disebutkan di sana tambang timah merupakan salah satu pemegang izin usaha pertambangan yang menjadi objek vital nasional, dan PT Timah Tbk adalah BUMN yang bergerak
di pertambangan timah, batu bara, dan nikel yang berlokasi di 500.000 hektar lahan di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Luar biasa luasnya. Bagaimanakah pengawasannya? Apakah berjalan pengawasan internal PT Timah? Apakah berjalan pengawasan dari kepolisian daerah Bangka Belitung? Itu pertanyaan besarnya. Tambang timah di Bangka Belitung itu di bawah naungan PT Timah Tbk merupakan objek nasional. Karena apa? Karena tambang timah ini merupakan salah satu usaha yang merupakan BUMN, yang merupakan sumber pendapatan negara yang sangat-sangat strategis di luar nikel dan batu bara, gas, serta minyak bumi maupun sumber daya lainnya. Pemirsa sekalian, pengamanan dan perlindungan objek vital nasional di Bangka Belitung ini termasuk dalam 17 program besar Presiden Prabowo agar dapat menjaga stabilitas subsidi, ya, kembali kepada kalimat subsidi energi dan mineral. Artinya, Presiden Prabowo sudah memerintahkan untuk menekan kebocoran subsidi, untuk melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku penambangan ilegal, para pelaku korupsi di tambang timah ini khususnya maupun pertambangan lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dengan kerugian 300 triliun rupiah, hukuman yang sangat-sangat ringan, Presiden Prabowo tergugah hati nuraninya. Kemarahan bercampur dengan kesedihan melihat aparat penegak hukum yang masih main-main dan tidak sejalan dengan program 17 besar program Presiden Prabowo. Sehingga beliau sampaikan terhadap para menteri, para aparat penegak hukum, khususnya pimpinannya yang masih tidak menjalankan 17 besar program khususnya penindakan terhadap korupsi maupun tindakan lainnya terhadap pertambangan yang disebutnya dengan ndablek, maka akan menerima konsekuensinya, yakni resapel dan pergantian terhadap pucuk pimpinan aparat penegak hukum maupun para menteri terkait lainnya. Oke, sahabat sekalian, sampai di sini dulu segala sesuatu yang saya sampaikan, yang saya ulas berita ini, kiranya dapat kita semakin mendukung, menyebarluaskan, memviralkan berita dan video untuk mengawasi aparat penegak hukum maupun para petinggi kementerian lainnya yang masih ndablek alias tidak menjalankan dan tidak seirama dengan program 17 besar Presiden Prabowo Subianto. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.